BTTH Kaisar Api, episode 265. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa? Mata hantu bermata tiga. Mendengar penegasan Liu Qing, ular petir dan Yu Yifeng di samping tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suara. Murid hantu bermata tiga. Makhluk jenis ini begitu istimewa sehingga hampir semua orang di dunia hantu mengenalnya. Kekuatannya hanya rata-rata, bahkan jika kekuatan murid hantu bermata tiga penjaga telah mencapai tahap akhir Samsung Fighting Immortal, dengan manusia di tahap awal Samsung Fighting Immortal, ia dapat dengan mudah dilenyapkan. Namun yang paling sulit adalah pupil hantu dari pupil hantu bermata tiga. Murid hantu bermata tiga memang terlalu lemah dalam hal kekuatan, tetapi makhluk semacam ini murni terdiri dari tubuh energi khusus, dan tubuh energi itu agak seperti jiwa. Dan murid hantu bermata tiga, yang paling menakutkan, adalah kekuatan murid hantu, yang disebut kekuatan jiwa. Pupil hantu bermata tiga memiliki kekuatan tiga mata secara total, satu dengan kekuatan terendah dan yang ketiga dengan kekuatan terkuat. Sejauh ini, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup setelah bertemu dengan pupil hantu bermata tiga. Mereka semua tanpa terkecuali. Untuk nutrisi pupil hantu bermata tiga, Sanmu Guitong telah menjadi pemimpin kekuatan jiwa sejak zaman kuno. Serangan jiwa di bawah tiga mata dikhawatirkan tidak dapat dilawan oleh orang kuat setingkatnya. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dijaga, apalagi terhadap makhluk yang berfokus pada pengembangan serangan jiwa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Yu Yifeng menatap mata serius Xiaoyan dan Liu Qing, lalu langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang orang ini baru menggunakan kekuatan satu matanya. Kekuatannya sendiri hanya setingkat petarung abadi bintang 2. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan kekuatan kita berempat. Kalau kau menemukan jejaknya sebentar, jangan diam saja, dan gunakan petir untuk melenyapkannya. Kalau tidak, begitu dia sempat menggunakan mata kedua atau ketiganya, aku khawatir kita semua akan mati. Suara Xiaoyan terdengar sangat serius. Tidak mungkin sekuat itu, adik kecil. Kau orang kuat yang akan mencapai jiwa negeri dongeng. Razar di samping tampak agak tidak percaya, dan berkata terus terang. Ya, aku akan segera mencapai jiwa negeri dongeng, tapi mata hantu bermata tiga ini adalah jiwa negeri dongeng yang sesungguhnya. Bahkan dalam kondisi mata pertama, kedua, dan ketiga, kekuatan jiwanya berbeda. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memberimu perlindungan jiwa, tapi jangan gegabah. Karena kekuatan jiwa ini hanya untuk bertahan melawan serangan jiwa dalam keadaan satu mata. Sedangkan untuk tujuan kedua, bahkan jika itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, awan energi tak terlihat perlahan-lahan mengisolasi fluktuasi di permukaan tubuh pribadinya. Dengan perlindungan kekuatan jiwa ini, tampaknya aliran dendam yang tak terbatas dan bahkan beberapa faktor yang tidak menguntungkan perlahan-lahan dihilangkan. Hati-hati, dia ada di sini lagi. Detik berikutnya, pupil mata Xiaoyan mengecil, menatap kehampaan di belakangnya, tempat fluktuasi jiwa yang sangat kuat bergolak. Keluar dari sini, cahaya, dan Liu Qing juga tampak terkejut dengan pemandangan tadi. Baru saja Xiaoyan membuka mulutnya, ki pertempuran berbasis cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi ruang ini, dan kemudian ruang ini awalnya tersembunyi dalam kehampaan. Makhluk-makhluk itu juga perlahan-lahan mengalir ke hadapan keempatnya. Itu benar-benar satu mata. Di bawah sistem cahaya Liu Qing, tubuh asli dari murid hantu bermata tiga muncul secara langsung. Pada saat ini, murid hantu bermata tiga itu perlahan berdiri diam kurang dari 10 meter dari keempat orang itu, namun murid hantu bermata tiga itu tidak memiliki bentuk apapun, hanya murid manusia yang berdiri diam di antara kehampaan. Pada pupil itu, lingkaran cahaya biru tua perlahan-lahan memenuhi seluruh pupil, tetapi mengandung aura suram tak terbatas, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Pupil hantu bermata tiga tidak memiliki bentuk, karena wajah aslinya terdiri dari 3 pupil. Sekarang orang ini sudah punya pupil, dia baru saja melepaskan kekuatan matanya, dan kekuatannya hanya petarung abadi bintang 2. Kalau kita mau menghadapinya, itu tidak sulit. Kekuatan mata satu tidak sulit bagi kita, tetapi jika kita melepaskan kekuatan mata kedua, aku khawatir itu akan sangat sulit, kata Xiaoyan perlahan sambil menatap pupil biru tua itu. Momen ini saja membuat Xiaoyan menggigil. Ini adalah tekanan tak terlihat dari jiwa negeri dongeng pada Xiaoyan. Bagaimana jika ada 3 mata? Liu Qing mengangguk sedikit, lalu membuka mulutnya.
Jika Anda memiliki 3 tujuan, lari saja. Lagi pula, harta karun itu masih bagus, dan tugasmu menyelamatkan orang lebih penting, dan aku khawatir itu tidak sepenting nyawamu sendiri. Ditanya Liu Qing, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tak berdaya. Benarkah sekuat itu? Yu Yifeng juga sedikit terkejut. Yang paling kuat dari 3 mata hantu adalah yang ketiga matanya muncul bersamaan. Jika ada 3 mata, kekuatan jiwanya akan mencapai puncaknya. Sekalipun aku berusaha sekuat tenaga, peluang menangnya kurang dari 10%, kata Xiaoyan. Lakukan, jangan beri dia kesempatan untuk menyingkat serangan jiwanya. Serangan jiwa yang dipancarkannya dalam kondisi mata tunggal tidak boleh diremehkan. Saat berikutnya, Xiaoyan tampaknya menyadari fluktuasi jiwa halus yang terpancar dari pupil biru tua miliknya, dan Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata. Angin 1000 pedang, Thunder Python. Tepat saat suara Xiaoyan jatuh, Yuyi dan Thunder Snake saling berpandangan. Atribut angin cian dan atribut guntur perak tiba-tiba mengembun menjadi seberkas energi yang sangat besar. Saat berikutnya, mereka berhadapan dengan pupil mata biru tua yang terpotong. Buang saja, crash. Serangan keduanya bisa dibilang sangat dahsyat. Hanya dalam satu tarikan napas, mereka menyerang pupil biru tua itu. Wus, pupil biru tua itu melihat ini, dan teriakan kesedihan langsung menggema di seluruh ruangan. Ini adalah serangan jiwa yang sangat mengerikan. Puff, namun, serangan jiwa yang tampak tirani ini tidak menyebabkan kerusakan apapun. Gelombang serangan itu hanya sepenuhnya menghancurkan perlindungan jiwa yang diberikan oleh Xiaoyan. Kuku, pupil biru tua itu meronta hebat, mengeluarkan suara aneh, lalu muncul lingkaran cairan biru tua di dalam pupilnya, yang muncul dengan kuat, lalu menyerang Yu Yifeng dan ular petir. Tiba-tiba terjalin, binatang buas ini, sungguh serangan yang kejam. Yu Yifeng, yang sudah terpaku dengan mata biru gelapnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Kapten, kekuatan orang ini sepertinya melonjak, apa yang harus kulakukan sekarang? Dan tampaknya, melalui penundaan cairan biru itu, kekuatan di dalam pupil biru tua melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang semua orang. Dalam sekejap, ia menembus peringkat Samsung Fighting Immortal, dan bahkan di ruang hampa tempat pupil biru tua itu awalnya berada, suatu tempat bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Tidak bagus, hancurkan dengan cepat. Ini adalah simbol kemunculan mata kedua. Xiaoyan masih diam-diam memadatkan jiwanya untuk menyerang, tetapi ketika merasakan perubahan seperti itu, ekspresinya pun berubah. Kekuatan murid hantu 3 mata dan mata pertama hanya pada tingkat peri bertarung bintang 2, tetapi jika mata kedua muncul, kekuatannya akan mencapai tingkat peri bertarung bintang 3, dan kekuatan jiwa juga menunjukkan peningkatan geometris. Mereka berempat tentu tidak akan kesulitan dalam menghadapi mata pertama, tetapi jika mereka menghadapi mata kedua, saya khawatir jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka berempat, peluang menangnya akan kurang dari 50%. Pada saat ini, wajah keempat orang itu meredup, dan sedikit rasa gelisah perlahan-lahan menyelimuti hati mereka. Yu Mingtian trance, dan Xiaoyan tidak mau duduk diam, pupil matanya mengecil, dan serangan besar yang terdiri dari kekuatan jiwa paling murni tiba-tiba meledak menjadi pupil biru tua. Orang ini sangat kuat. Liu Qing, yang cukup dekat dengan Xiaoyan, melihat pukulan Xiaoyan dan tak bisa menahan rasa terkejutnya. Anak baik, kau benar-benar bersembunyi begitu dalam, kembalilah. Yu Yifeng memperhatikan Xiaoyan bergerak, namun sosoknya juga melesat mundur, dan dia langsung melarikan diri dari sisi Yimu. Crash! Dihantam serangan jiwa tirani dari Xiaoyan, meskipun sekuat pupil hantu bermata 3, sungguh tidak menyenangkan. Cairan biru tua yang dilepaskan oleh pupil biru tua itu, ketika serangan jiwa Xiaoyan datang, langsung dimobilisasi olehnya untuk melawan. Boom! Fluktuasi jiwa yang menggemparkan itu tiba-tiba berubah menjadi riak energi tak terlihat, yang menyebar sepenuhnya dari ruang tempat Ichimoku berada. Sialan, salah perhitungan. Xiaoyan melihat mata itu, biru tua yang tadinya bersinar merah darah, dan bahkan di samping mata itu, pusaran air perlahan muncul, dan dia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Xiaoyan tahu bahwa serangan jiwanya sendiri dapat langsung melenyapkan mata pertama dari pupil hantu bermata 3, tetapi di saat-saat terakhir mata pertama itu, ia justru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang sebagian besar jiwa Xiaoyan. Setelah melawan, meskipun mata pertama telah terluka parah, ia telah memberi waktu bagi mata kedua untuk muncul. Ketika mata kedua muncul, mata pertama tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana mungkin? Dan menatap mata pertama yang sekarat, sebuah pupil dengan mata kuning dan mempesona berkedip keluar, dan semua orang merasakan linglung di hati mereka. Terlalu kuat, dibandingkan dengan yang pertama,
mata kedua jauh lebih kuat, baik dari segi kekuatan level abadi petarung bintang 3 maupun kekuatan jiwa yang telah mencapai level negeri dongeng. Adik Xiaoyan, melihat kondisi Xiaoyan yang kurang baik, Yu Yifeng buru-buru angkat bicara. Sekarang Xiaoyan adalah prioritas utama mereka. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, aku khawatir mereka semua akan kalah. Akan jatuh di sini. Salah perhitungan. Xiaoyan terbatuk beberapa kali dengan keras, lalu terus menatap mata kedua yang dipenuhi warna kuning iblis. Dari sana, Xiaoyan merasakan tekanan dari kekuatan jiwa, yang membuat Xiaoyan merasa kekuatan jiwanya tak terelakkan berkurang drastis. Dong dong dong. Setelah mata kedua berwarna kuning muncul, ia seolah menyadari mata pertama yang berwarna merah darah, dan tak kuasa menahan diri untuk memancarkan aura ganas bak binatang buas. Mata kedua ini terlalu kuat. Razer merasakan tekanan kuat yang dilepaskan oleh pupil kuning itu ketika dia menoleh ke belakang, dan itu benar-benar membuatnya ingin berlutut. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan yang terus-menerus, aku khawatir mereka berdua yang berjiwa lemah akan langsung tenggelam dalam tekanan jiwa kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiaoyan sedang berjuang, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Xiaoyan sedang tidak enak badan saat ini. Sambil melawan paksaan jiwa tujuan kedua, cukup sulit untuk terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi mereka berdua. Namun, meskipun kedua Yu Yifeng lemah dalam kekuatan jiwa, mereka adalah petarung abadi bintang 2 dan bintang 3 sejati. Selama mereka mampu menahan serangan jiwa tujuan kedua dan membiarkan kedua Yu Yifeng menggunakan metode guntur, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan mata hantu bermata 3. Hancurkan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa saat, pupil kuning penuh tatapan menyihir itu tampak seperti orang gila, dan mereka mengeluarkan suara yang keras. Di bawah suara yang keras ini, semua orang seakan merasakan kepala mereka berdengung, dan rasa sakit yang hebat di benak mereka membuat mereka menjerit. Di bawah rasa sakit yang hebat ini, menjadi sangat sulit untuk memadatkan ki pertempuran. Orang ini, Xiaoyan menggertakkan giginya sambil menahan siksaan hebat, sambil memikirkan cara menghadapinya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dan kekuatan jiwa yang ditunjukkan oleh mata kedua ini jauh dari mampu dilawan oleh satu pun dari keempat mata Xiaoyan. Kekuatan Yu Yifeng sangat tirani. Di tengah-tengah dosian bintang 3, jika ia dibiarkan mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, maka secara alami ia dapat dengan mudah melenyapkan murid hantu bermata 3, tetapi masalahnya adalah, di bawah siksaan dan paksaan jiwa yang begitu intens, Xiaoyan tidak dapat memastikan bahwa jade legasi tidak akan terganggu. Jade legasi memang kuat, tetapi jika ia mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, begitu ia terganggu, ia hanya akan kehilangan semua pencapaiannya sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan, meskipun dia dapat menggunakan berbagai caranya untuk menghentikan siksaan jiwa, Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan dan keterampilan bertarungnya saat ini benar-benar tidak mampu mengancam murid hantu bermata 3, jadi dia juga berada pada titik di mana tidak ada yang bisa dilakukan. Xiaoyan, bantu aku mengisolasi serangan jiwa, aku akan mencobanya. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku khawatir aku harus bergantung padamu dan mata kedua untuk memperebutkan kekuatan jiwa, kata Liu Qing pelan. Baiklah, bagus. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Jelas, identitas Liu Qing tidak rendah, dan tentu saja dia memiliki beberapa keterampilan untuk menekan bagian bawah kotak. Namun, Xiaoyan masih sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Liu Qing tentang duel jiwa. Duel jiwa yang disebut-sebut adalah duel 1 lawan 1 menggunakan kekuatan jiwa, tetapi Xiaoyan tidak akan menggunakan metode ini kecuali sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, metode ini terlalu mahal. Dengan kekuatannya sendiri, Xiaoyan hanya selangkah lagi dari jiwa negeri dongeng. Kekuatan jiwa tujuan kedua ini telah mencapai negeri dongeng. Bahkan jika ia menggunakan jiwa untuk bertarung, Xiaoyan tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Amarah Huang Kuantian. Ia menggunakan serangan jiwanya lagi, dengan cerdik mengisolasi jejak suara-suara marah, dan kemudian, terlepas dari Yu Yifeng dan keduanya, kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung melindungi Liu Qing. Dan di bawah tindakan Xiaoyan, Liu Qing juga merasakan bahwa siksaan jiwa yang keras yang dilepaskan oleh mata kedua tampaknya telah dilemahkan seminimal mungkin oleh Xiaoyan, dan pada saat ini, Liu Qing juga merasa lega. Lepaskan keterampilan bertarungmu. Guru berkata bahwa jurus bertarung ini bukanlah pilihan terakhir dan tidak bisa digunakan, tetapi situasinya terlalu berbahaya sekarang. Jika tidak digunakan, saya khawatir dia akan terjebak di sini. Liu Qing berbicara pelan, dan suaranya penuh dengan suara-suara aneh. Sebagai umatku yang paling taat di tahta suci,
aku berdoa kepadamu, fajar cahaya, senja fajar. Mantra kuno itu perlahan keluar dari mulut Liu Qing. Layaknya seorang penganut cahaya, bermandikan dunia cahaya. Ini, meminjam roh. Pemakan jiwa dalam diri Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika menyadari elemen cahaya tiba-tiba menguat di ruang ini. Gadis ini, aku khawatir dia adalah pejabat tinggi di tahta suci, dia tidak bisa tinggal. Ternyata ada cara untuk merangsang fungsi ketiga dari pupil hantu bermata tiga, susu. Murid hantu bermata tiga itu awalnya tujuanku kali ini. Jika aku bisa menangkapnya dan mengirimnya ke puncak kerajaan hantu kita, aku akan mendapatkan banyak hadiah, tapi seorang pendeta tingkat tinggi tahta suci dan tim Hawkeye dikuburkan bersama, jadi aku bisa mengandalkanmu. Hantu, tunggu. Saat aku mencabut mata ketiga, aku akan menyelamatkanmu. Dan di tempat gelap itu, orang-orang dengan kekuatan jahat juga berbicara perlahan. Kekuatan macam apa ini, sekuat ini? Xiaoyan tiba-tiba mencabut perlindungan jiwanya, membuat Yu Yifeng dan ular petir semakin kesakitan. Namun, setelah melihat Liu Qing melantunkan mantra, mereka seperti orang suci yang bermandikan elemen cahaya. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sisi, mata kedua, yang dipenuhi warna kuning iblis, tiba-tiba menjadi gelisah ketika melihat perubahan pada tubuh Liu Qing, dan siksaan jiwa yang menusuk pun meletus, mencoba melawan kemampuan bertarung Liu Qing. Amarah Huang Kuantian. Melihat fluktuasi jiwa tirani yang datang, Xiaoyan tidak pelit, langsung memadatkan kekuatan jiwa yang menyilaukan, lalu melancarkan serangan jiwa, mematahkan serangan mengerikan itu dalam sekejap. Kekuatan jiwa Xiaoyan memang tidak sekejam mata kedua ini, tetapi jika dia ingin melindungi seseorang, saya khawatir mata kedua itu tidak dapat menghentikannya. Gadis ini mungkin jenius di tahta suci. Dia bisa menguasai keterampilan bertarung setingkat ini di usia semuda itu. Dia benar-benar berbakat, murid yang begitu hebat, dia hanya tidak tahu siapa gurunya, uskup agung berjubah merah tahta suci atau imam besar, atau bahkan paus. Soul Eater tak kuasa menahan diri untuk berseru. Jelas, keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti meminjam roh, tidak hanya membutuhkan identitas dan bakat, tetapi juga status tinggi di tahta suci untuk memiliki kesempatan melakukan kontak. Senior, apa ini? Xiaoyan melihat aura Liu Qing di depannya menjadi semakin menakutkan, dan tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya sedikit. Kekuatan Liu Qing mungkin hanya berada pada tahap akhir Dosian Bintang 1 atau Dosian Bintang 1 yang sempurna, tetapi setelah menggunakan roh pinjaman khusus itu, kekuatannya telah sedikit menembus Dosian Bintang 3. Bahkan jika itu adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, saya khawatir Xiaoyan belum pernah mendengarnya, yang dapat membuat orang mendekati kekuatan 2 peringkat yang meroket. Ini metode yang istimewa, bisa juga disebut keterampilan bertarung, karena tahta suci adalah penganut paling taat dari keluarga malaikat. Peminjaman semacam ini tak lain hanyalah memanfaatkan kekuatan beberapa malaikat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jangan lihat Nizi sekarang sangat tirani, tapi level meminjam roh ini hanyalah level terendah di tahta suci. Menggunakan roh pinjaman dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara roh pinjaman level tertinggi dapat langsung memanggil malaikat untuk bertarung. Tetapi bahkan pada level terendah, jika kau ingin mendapatkan kualifikasi untuk berkultivasi, hanya orang-orang tingkat tinggi sejati di tahta suci yang bisa melakukannya, jadi identitas gadis ini tidaklah kecil, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan terkejut. Begitulah, Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap menyadari bahwa setiap kali Tuan Pemakan Jiwa berbicara tentang keluarga malaikat, ia dipenuhi rasa hormat, tetapi juga permusuhan terhadap tahta suci. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya cukup beruntung bisa bermain melawan paus dari tahta suci mereka. Saya telah melihat semangat meminjam yang ia tunjukkan, dan ia bahkan memanggil para malaikat untuk bertarung bersama. Sang penguasa Soul Eater tak kuasa menahan diri untuk berkata, siapa yang memenangkan pertempuran itu? Xiaoyan bertanya cepat-cepat. Itu Seri, jimat pemakan jiwa awalnya adalah milikku. Awalnya, aku memiliki jimat pemakan jiwa di tubuhku. Meskipun paus memanggil para malaikat untuk bertarung bersama, aku berhasil mengerahkan seluruh kekuatan jimat pemakan jiwa, dan untungnya berhasil memecahkannya, sehingga membentuk ikatan. Namun, kekuatan paus tahta suci mereka sungguh kuat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah aku telah mencapai level itu. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, ia pun tenang. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Jelas dia samar-samar bisa menebak bahwa pemakan jiwa dan paus tahta suci mungkin sudah hampir mencapai puncaknya. Xiaoyan, tidak apa-apa. Saat berikutnya,
Melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan, Liu Qing juga berbicara sedikit. Seberapa yakinnya kamu? Xiaoyan bertanya sedikit, sambil menatap Liu Qing yang bermandikan lingkaran cahaya putih susu yang lembut. Saya menggunakan beberapa cara untuk sementara meningkatkan kekuatan dan kendali saya atas sistem cahaya. Tapi aku hanya punya kekuatan satu pukulan. Kalau aku mengenainya sepenuhnya, kemungkinan untuk menghancurkannya mencapai 90%. Tapi kalau berhasil dihindari, aku takut. Liu Qing berbicara perlahan seperti orang suci cahaya. Jelas, meskipun ia menggunakan cara tirani seperti itu, ia cukup takut pada orang ini. Kau optimis dengan waktunya, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Teriak Xiaoyan keras, lalu kekuatan jiwanya tiba-tiba kembali ke tubuhnya, siap melancarkan serangan dari mata kedua. Ular petir, lindungi Nona Liu Qing, Xiaoyan, aku akan pergi bersamamu. Yu Yifeng dan ular petir juga saling berpandangan, mereka tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Zizi, ular petir mendengar kata-kata itu, dan guntur perak menyambar seluruh tubuhnya, membentuk medan elektromagnetik petir di sekelilingnya dan Liu Qing. Dengan perlindungan medan elektromagnetik petir ini, tujuan kedua dari penyiksaan jiwa juga melemah. Feng Qianren, sosok Yu Yifeng langsung meledak, lalu bilah angin yang dibentuk oleh badai di tangannya tiba-tiba terbentuk, lalu menghantamkannya ke arah mata kedua. Crash! Bilah angin cian itu jelas terbentuk oleh kekuatan angin warisan giok yang terkondensasi, yang ternyata merupakan retakan kecil di angkasa. Puff! Pupil kuning kedua tampak tak berdaya, mencoba dengan mudah mengambil alih serangan jade legasi ini. Berani menerima seranganku seperti ini, jatuh. Dengan pukulan yang begitu dahsyat, ki bertarung Yu Yifeng pun menjadi kacau. Jelas, serangan ini menghabiskan banyak ki bertarungnya. Tidak, mata kedua ini mengabaikan semua serangan fisik. Di sampingnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, jelas dia sudah tahu akhir ceritanya tanpa perlu melihatnya. Gulu, tak heran, serangan Yu Yifeng yang tampak tirani itu mampu menghancurkan segalanya. Saat mengenai pupil kuning mata kedua, ia langsung menembusnya, lalu menghilang ke dunia tanpa batas ini. Bagaimana mungkin? Setelah menyadari kejadian ini, wajah Yu Yifeng tak bisa menahan ekspresi jelek. Kau harus tetap melihat Liu Qing, orang ini, aku hanya bisa datang. Xiaoyan mendesah tak berdaya, lalu tatapannya kembali dalam, dan semangat juang yang agung tiba-tiba muncul. Sabu-sabu, pupil kuning kedua telah muncul beberapa saat, dan ia juga menyadari bahwa di antara keempatnya, hanya Xiaoyan dan Liu Qing yang berbahaya baginya, dan Liu Qing dilindungi oleh keduanya saat itu. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melenyapkan Xiaoyan terlebih dahulu. Crash! Pupil kuning mata kedua memang merupakan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng. Pupilnya mengecil dan melancarkan serangan langsung ke arah Xiaoyan. Dewa luar angkasa yang mengandalkan kekuatan jiwa, benda ini tidak berguna bagiku. Huang Quan mengacu pada telapak tangan Huang Quan. Kemarahan Huang Quan. Serangkaian keterampilan bertarung langsung dikerahkan oleh Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang memenjarakan sekelilingnya pun lenyap dalam sekejap. Ini belum berakhir. Dia dengan mudah menangkis serangan pertama dari serangan kedua. Xiaoyan tidak berniat berhenti. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul langsung di tubuhnya. Maju, tembak di lokasi mata kedua. Melihat penampilannya, dia jelas ingin bersaing dengannya. Xiaoyan, kali ini hidup atau mati, terserah padamu. Liu Qing pun menggenggam erat tangan gioknya, menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Sisi. Pupil kuning di mata kedua tampak aneh, dan dalam sekejap, ia merasakan sosok Xiaoyan menyerangnya dengan niat bertarung yang agung. Pupil hantu bermata tiga ini sangat aneh. Di mata kedua, sebuah suara aneh perlahan mengganggu semua orang pada awalnya. Setelah merasa Xiaoyan tidak mudah dihadapi, suara itu perlahan melepaskan lingkaran cahaya kuning. Pada saat ini, seluruh ruang telah dirender oleh lingkaran cahaya putih susu di tubuh Liu Qing, jadi membiarkan mata kedua melepaskan cahaya kuning tidak akan menutupi cahaya putih susu. Tidak, cahaya kuning ini aneh. Xiaoyan baru saja mendekati mata kedua, 5 meter jauhnya, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya, tentu saja dia menemukan sesuatu. Pupil mata pertama kini memancarkan semburat merah darah, jelas napasnya sedang sekarat, tetapi pupil kuning mata kedua dipenuhi napas yang sangat dahsyat, bahkan ada jejak keserakahan manusia, ingin menyingkirkannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan tertelan. Lari kemana? Cahaya kuning itu langsung tak memberi kesempatan sedikit pun pada Xiaoyan, bagaikan suara manusia, langsung melilit Xiaoyan dalam tuan-tuan. Ini,
Tepat setelah diselimuti cahaya kuning, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang tak terjelaskan dan dahsyat yang menelan ki bertarungnya sendiri dan bahkan kekuatan jiwanya dengan kekuatan yang luar biasa. Bajingan ini, sesaat kemudian, Xiaoyan tak bisa diam. Pertarungan tadi telah menguras banyak energi dendam dan kekuatan jiwa. Jika ia begitu terserap oleh mata kedua saat ini, aku khawatir ia tak akan jauh dari kematian yang sesungguhnya. Hati api Tianyan, wajah hantu dan jiwa berapi. Keluarlah untukku. Xiaoyan tak lagi khawatir setelah sepenuhnya diselimuti cahaya kuning. Dengan teriakan nyaring, Xiaoyan yang diselimuti cahaya kuning itu ternyata memiliki api biru kuning yang muncul di tubuhnya. Kamu tidak suka menelan. Hari ini aku akan melihat siapa yang menelan siapa. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, api biru kuning yang terang tiba-tiba meledak dengan kekuatan suci yang memurnikan segalanya. Namun cahaya kuning yang hendak menelan Xiaoyan melihat api biru kuning ini, namun seolah-olah telah bertemu musuh alami, ia tiba-tiba menyusut dan melarikan diri kembali ke pupil kuning kedua. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Begitu cahaya kuning menghilang, sosok Xiaoyan kembali terlihat oleh semua orang, lalu Xiaoyan berteriak pada Liu Qing di belakangnya. Pemurnian cahaya. Suara Liu Qing agung dan elegan, bagaikan seorang penganut cahaya, meyakini cahaya akan menguasai kegelapan. Begitu suara itu jatuh, semua cahaya putih susu di tubuh Liu Qing perlahan mengembun di tangan gioknya, dan benih putih susu yang diukir dengan fluktuasi suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan terpantul di depan semua orang. Ini fluktuasi yang sangat tirani. Namun, jika dibandingkan dengan fusi tiga api suciku, aku khawatir itu masih sedikit lebih buruk. Selesai berbicara, Xiaoyan perlahan meletakkan tangannya di dadanya, merasakan detak jantung yang kuat. Namun, yang membuat Xiaoyan sedikit aneh adalah ketika ia melihat biji berwarna putih susu itu, satu-satunya jejak kegelisahan di hatinya menjadi tenang, bahkan terdengar semburan suara bahasa Sanskerta bergema di telinganya. Pergi, sucikan keinginan jahat dunia ini. Sejak kemunculan benih putih susu, kekuatan Liu Qing, yang sehebat peri petarung bintang 3, telah turun ke tahap awal peri petarung bintang 1. Saat itu, ia perlahan menyeret benih putih susu itu dengan kedua tangannya. Crash! Benih-benih putih susu itu tampak seperti manusia. Mereka sama sekali tidak membutuhkan tindakan Liu Qing. Perlahan-lahan mereka menjauh dari tangan Liu Qing, lalu sebuah lengkungan yang indah muncul di kehampaan tanpa batas, tepat menghadap ke arah kedua bola mata kuning itu. Perjalanan itu terasa cukup tenang, tanpa energi yang dahsyat. Jika Xiaoyan tidak mengerti bahwa benih-benih putih susu itu dipadatkan oleh pukulan sekuat tenaga Liu Qing, ia mungkin telah tertipu olehnya. Wengom, benih putih susu itu baru saja meledak ke dalam pupil kuning mata kedua, dan tiba-tiba pupil kuning itu bergetar hebat, seolah-olah menghadapi fluktuasi yang sangat mengerikan. Bahkan segitiga tempat pupil merah darah pada mata pertama dan pupil kuning pada mata kedua berseberangan ternyata sedikit terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih mengerikan. Tempat itu adalah mata ketiga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini mendapatkan mata ketiga. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Kecepatannya langsung melampaui biji putih susu itu, lalu serangan jiwa yang lebih kuat langsung menghantam biji ketiga itu ke dalam kehampaan. Jika mata ketiga ditarik keluar oleh pupil hantu bermata tiga, saya khawatir semua orang di sini akan mati. Wengom-om, dan setelah dipukul oleh Xiaoyan seperti ini, kekosongan tujuan ketiga perlahan menghilang. Gugugu, suara aneh keluar langsung dari pupil kuning mata kedua, disertai jejak cairan kuning. Cairan kuning itu baru saja muncul, dan tiba-tiba area tanpa batas ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat ekstrim, seolah-olah dapat dengan mudah melenyapkan semua orang yang hadir. Sudah berakhir, Liu Qing mengangkat kepalanya yang indah dan perlahan memperhatikan benih putih susu itu mengenai cairan kuning target kedua. Bum bum bum, cahaya putih susu yang menyilaukan itu langsung berubah menjadi fluktuasi energi yang dahsyat, lalu berubah menjadi lingkaran riak-riak mematikan, membunuh cairan kuning itu, bahkan jejak pertempuran mengerikan yang terus dipancarkan Yu Bo. Kuat sekali, Jade Yifeng dan Thunder Snake di bawah, semangat juang mereka tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka, langsung melindungi Liu Qing. Keduanya menatap mata kedua di udara dan ledakan benih putih susu. Gadis ini sungguh kuat. Saat Xiaoyan melihat ini, ia juga menyadari bahwa pupil kuning mata kedua, yang masih tak terkalahkan, tiba-tiba melemah, dan bahkan kekosongan tempat mata ketiga berada menjadi semakin ilusif. Crash! Ketika benih putih susu itu baru saja bersentuhan dengan cairan di luar pupil kuning mata kedua, tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya putih susu langsung melindungi cairan kuning mata kedua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, langsung tenggelam, lalu menyerang tubuh utama kedua.
Tanpa perlindungan kekuatan misterius cairan kuning, mata kedua yang sangat tirani benar-benar mundur di bawah serangan sinar putih susu. Aku selalu punya firasat buruk, ayo pergi sekarang. Teriak Xiaoyan keras, lalu langsung mengendalikan orang-orang koma itu dengan doki, dan bergegas meninggalkan tempat itu. Hahaha, pasukan mata elang benar-benar hebat. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya hendak mundur, suara tepukan telapak tangan terdengar perlahan. Semua orang mendongak dan melihat bahwa di puncak kehampaan, ada seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar perlahan. Orang ini, melihat ini, Yu Yifeng dan Razer langsung waspada. Jelas, orang ini memberi mereka tekanan yang sangat tirani. Ayo pergi. Melihat ini, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil. Entah kenapa, tekanan yang diberikan pria berbaju hitam itu agak mirip dengan aura Sanmu Guitong. Rasa takut yang mengerikan menyelimuti udara. Lalu tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba membawa beberapa orang yang pingsan dan langsung mundur ke lantai 9. Susu, karena kamu telah menerima permintaanku, demi menghindari masalah di masa depan, sebaiknya kamu mati. Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah besar. Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, wajahnya yang tersembunyi di balik pakaian hitamnya tertawa terbahak-bahak. Sial, jalan ke sini diblokir olehnya. Bisakah itu dipatahkan? 3 menit, suara Xiaoyan dan Yu Yifeng perlahan memenuhi udara. Aku takut dia tidak akan memberiku kekuatan ini, dan Liu Qing menatap pria berbaju hitam dengan tubuh lemah. Namun yang kulihat adalah, lelaki berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah benda tak dikenal dari tangannya, lalu sosoknya berkelebat, dengan nafas samar yang tertinggal di pupil hantu mata ketiga, ia langsung menuju mata kedua, di bawah tatapan mata Xiaoyan dan yang lainnya yang suram, ia langsung hancur. Dan saat pria berbaju hitam itu menghancurkan sesuatu, ratapan para hantu pengembara perlahan bergema di seluruh kehampaan, dan saat berikutnya langsung terpancar ke satu mata dan dua mata, lalu kekuatan kedua mata itu melambat perlahan pulih. Bahkan di segitiga tengah sisi yang berlawanan dari kedua mata, pupil abu-abu aneh menjulang dan menjulang. Sekalipun hal itu sudah dekat, pupil abu-abu itu membuat semua orang merasakan kematian. Yaitu, mata ketiga. Tatapan Xiaoyan berubah serius. Jelas, jika ketiga mata hantu bermata tiga itu semuanya tiga, aku khawatir para petarung tingkat dewa bertarung bintang 4 hanya bisa berjalan-jalan, apalagi mereka. Mata ketiga dari pupil hantu bermata tiga ini adalah bercat pupil abu-abu. Pupil abu-abu itu memberi Xiaoyan gelombang kematian yang sangat kuat. Sekilas, tampak seperti ada kekuatan misterius dari neraka. Hahaha, tim mata elang, terima kasih telah menerima pekerjaanku. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu mata hantu 3 mata. Bagaimana mungkin dunia hantu punya waktu untuk bermain-main dengan kalian, sekelompok idiot. Aku tidak akan menemanimu mulai sekarang. Susu, suara pria berbaju hitam perlahan menyebar ke seluruh ruangan, lalu sosoknya perlahan menghilang. Arah menghilangnya adalah tempat para penjahat di penjara di lantai 8. Dan sampai saat ini, saya khawatir orang bodoh itu juga paham bahwa semua ini adalah rencana orang di depannya. Setelah menerima perintah dari kekuatan besar dunia hantu, dan membiarkan tim Hawkeye memasuki Pulau Es dan Api untuk menyelamatkan orang-orang, pria berbaju hitam pun mengikutinya. Saat memasuki tujuan, pria berbaju hitam itu bertindak dan menghabisi semua orang di dalamnya, untuk menghindari masalah di masa mendatang. Bajingan ini benar-benar menipu kita. Hingga saat ini, Yu Yifeng akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu oleh orang lain ketika ia memasuki Pulau Es dan Api 2 kali sebelumnya dan sesudahnya, dan ia merasa bahwa tugas ini tidak jelas, bahkan penuh celah. Hanya karena tekanan dari kekuatan besarlah ia terpaksa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Liu Qing menatap Xiaoyan dengan aura lemah dan berkata, "Kalian, ayo kita pergi dulu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, melalui kekuatan jiwanya yang tajam, ia menemukan bahwa pupil abu-abu dari pupil hantu bermata tiga dan mata ketiga dipenuhi dengan terlalu banyak fluktuasi kematian. Jika tetap di sini, aku khawatir tidak akan ada peluang untuk menang, tetapi itu hanya akan menambah beban Xiaoyan. Terlebih lagi, alasan mengapa Xiaoyan ingin tinggal adalah karena murid hantu bermata tiga. Meskipun pupil hantu bermata tiga itu tidak diragukan lagi sangat menghancurkan bagi Xiaoyan saat ini, itu juga merupakan suplemen yang hebat, jadi ide berani perlahan muncul. Jika Anda dapat mengalahkan murid hantu bermata tiga dan memurnikannya, jiwa negeri dongeng akan berada di ujung jari Anda. Bagaimana dengan itu? Karena kita adalah tim, bagaimana mungkin kita meninggalkan rekan satu tim kita dan melarikan diri sendirian? Yu Yifeng tidak bisa melakukan hal semacam ini. Meskipun Yu Yifeng sangat sedih, menghadapi Xiaoyan yang mengatakan ini, tidak ada tanda-tanda akan mundur.
Orang yang barusan itu seharusnya menjadi penggagas rencana ini. Dia telah mengikuti kita, dan pintu keluarnya telah dihancurkan olehnya, tetapi kekuatan jiwaku telah merebut jalan rahasianya. Tidak ada waktu lagi. Jika kau tidak pergi, pintu keluarnya akan ditutup. Aku khawatir kita semua harus mati di sini, kata Xiao Yan tanpa daya. Pupil hantu bermata 3 ini terlalu kuat, kata Razar. Aku pegang, kalian jalan duluan, aku punya cara untuk keluar. Sampai jumpa di benua timur. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gelombang api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan langsung menjerat semua orang, lalu tanpa menoleh ke belakang, ia melesat langsung ke suatu tempat di kehampaan. Bang bang bang, mata abu-abu ketiga melihat warisan giok itu dan semua orang melarikan diri. Seketika, seberkas cahaya abu-abu, bagaikan sinar kematian, langsung menembusnya. Kaca. Saat sinar kematian abu-abu hendak mengenai Yu Yifeng dan yang lainnya, Xiao Yan langsung menghentikannya dengan telapak tangannya. Krek, tempat yang diserang adalah tempat pria berbaju hitam memasuki lantai 8 tadi. Saat itu, pria berbaju hitam pergi, celah itu sedang diperbaiki dengan cepat, tetapi terkena hantaman dahsyat dari api suci. Wuji itu ternyata hanya retakan kecil, dan kemudian semua orang di Jade Legacy dihabisi oleh Xiao Yan. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang denganmu. Melihat semua orang di tim Hawkeye dan para pria berbaju hitam menghilang, hanya Xiao Yan yang tersisa di area tak terbatas ini. Xiao Yan tidak takut, tetapi sudut mulutnya penuh dengan godaan. Kekuatan mata hantu bermata 3 di tahap akhir 3 bintang pejuang abadi hampir tidak berguna bagi Xiao Yan. Lagi pula, kekuatan terkuatnya adalah kekuatan jiwa. Adapun kekuatan jiwa, 3 api suci di tubuh Xiao Yan, dan bahkan banyak cara untuk melawan jimat pemakan jiwa, tentu saja tidak sulit. Yang lebih penting, Xiao Yan juga sangat menantikan mata hantu bermata 3 itu. Jika dia bisa menelannya, aku khawatir jiwa negeri dongeng itu akan datang dengan sendirinya. Pria berbaju hitam tadi seharusnya orang dari kerajaan hantu. Aku tahu ada yang mengikuti kita, tapi ternyata salah perhitungan, kata penguasa Soul Eater tanpa daya. Kau benar, mata hantu bermata 3 memang suplemen yang hebat untuk kekuatan jiwa, tapi kalau kau ingin melahapnya, aku khawatir prioritas utama adalah mengalahkannya, kata penguasa pemakan jiwa pelan. Gugugu, tepat ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan pemakan jiwa, pupil hantu bermata 3 itu muncul sepenuhnya. Mata ketiga, mata pertama berwarna biru tua, mata kedua berwarna kuning, dan mata ketiga berwarna abu-abu. Ketiga mata itu bergabung membentuk segitiga, tetapi yang paling menakutkan Xiao Yan adalah mata ketiga yang berwarna abu-abu. Tampaknya pandangan ketiga yang kelabu ini adalah pandangan ke belakang, yang dapat sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Keluarlah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, tak berani meremehkan mata ketiga, dan langsung membelai dadanya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, 3 nyala api dengan warna berbeda perlahan muncul di dunia tanpa batas ini. Peringkat ke-35, Fire Heart Tianyan berwarna kaki. Peringkat ke-24, wajah hantu biru tua, hantu api. Dan api es biru nan halus menduduki peringkat ke-22. 3 jenis api suci perlahan muncul, dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan pupil abu-abu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi berat. Jelas, menghadapi kekuatan 3 api suci, bahkan pupil hantu bermata 3 pun sedikit lebih lemah. Satu keping, mata hantu 3 mata, aku ingin melihat apakah serangan jiwamu yang membunuhku lebih dulu, atau 3 api suciku, yang memurnikanmu lebih dulu. 3 api bersama, hantu dan dewa. Air mata kosong. Suara Xiao Yan bagaikan suara seorang raja agung. Begitu suara itu jatuh, 3 api suci berputar cepat di sekitar Xiao Yan, dan bahkan setelah kemunculan 3 api suci, tekanan pada jiwanya sendiri yang berupa pupil mata hantu bermata 3 ternyata telah lenyap tanpa jejak. Gulu-gulu. Sampai saat ini, mata hantu Sanmu sepertinya tidak menyadari bahwa makhluk kecil ini tampak tidak sederhana, sehingga aliran cairan biru tua, cairan kuning, dan cairan abu-abu, ketiga cairan itu juga langsung berubah dari 3 menjadi 1. Pupil mata mereka mengalir keluar, lalu perlahan menyatu di bawah tatapan Xiao Yan. Apakah kamu akhirnya bersedia melakukan gerakan mematikan? Kalau begitu, hasilnya akan ditentukan dengan 1 pukulan. Melihat ini, Xiao Yan tertawa. Jelas, betapapun tiraninya mata hantu bermata 3 itu, di bawah kekuatan fusi ketiga orang sucinya, mereka mungkin akan rentan. Sampai saat ini, Sanmu Guitong dan Xiao Yan melancarkan serangan yang sangat tirani. Huoxin Tianyan memiliki pertahanan yang sangat kuat sejak zaman kuno, dan wajah hantu serta api jiwa adalah musuh bebuyutan jiwa. Selain itu, napas suci api es yang halus menekan jiwa.
Mata hantu bermata tiga telah arogan selama bertahun-tahun, dan sekarang ia juga arogan. Saatnya beristirahat dengan tenang, menyaksikan serangan tirani yang terjadi antara Xiao Yan dan San Guitong, sang pemakan jiwa tersenyum perlahan.